Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di OB, obrolan bola seperti biasa di hari Jumat. Terima kasih yang sudah sering menonton kami karena viewersnya ternyata lumayan. Alhamdulillah. Seperti biasa, OB tuh pakai jersey. Kalau nggak ada Mas satunya semua pakai jersey ya? Iya, kalau nggak ada si Fahmi kita ada si Fahmi juga sih. Fahmi doang yang nggak pakai jersey. Karena Nggak muat. Nggak muat perutnya katanya. lu kok muat? Ini XL. Kita bahas jersey dulu ya sedikit. Ini jersey apa? Kalteng Putra 2019 yang waktu masih di Liga 1 nih. Gustavo. Masih MBB. Ya. Nggak ada MBB-nya. Beli di Garuda Store. Waktu itu. Kalteng Di Putra Senayan. sekarang ada di Liga 2 ya. Lagi ini juga kayaknya banyak pemain baru juga ke situ kan. Otavio Dutra. Sahar Ginanjar. Wish. Oh si Sahar ya bener kiper Ya Sahar. kan? Oke. Gahar pemainnya. Harga. Gahar-gahar. Kemudian ada Lang, ini jersey apa? Tebak dong. Tim GB itu Great Britain Britain, ya. ya. Britain. Ini tim Great Britain untuk Olimpiade London 2012. Great Britain itu hanya ada di Olimpiade sama Cuma di Olimpiade. Olimpiade aja. Jadi gua nggak tahu apakah setiap Olimpiade, tapi waktu itu karena di London, jadi kayak tim Great Britain ini khusus untuk di Olimpiade itu. Jadi kumpulan antara Inggris, Scotland, Wales, Irlandia. Oh, Britania seluruh Raya Great ya. Britain itu jadi satu tim. Jadi Pemain pemain-pemainnya seniornya yang dibawa tuh Ryan Giggs waktu itu. timnas Inggris berarti nggak turun di Jadi Olimpiade. nggak ada timnas Inggris, timnas itu nggak ada. Jadi satu. Great Britain. Untuk Olimpiade. Ini jersinya. Kayaknya ini jersinya. Cuma sekali-sekali aja kan ada. Great Britain ya GB. Lu pakai baju apa? Sasah Lakasi, Barito Putra. Wih, mantap. Kalau sekarang kan yang Barito udah kayak Al Nassr kan. Ah, ada birunya. Ya, kalau ini nggak tahu yang mana ya. Ini tahun berapa kan? Lupa 2017 atau 18 ya. 18 kayaknya. Ini udah tanda tangan semua lagi. Douglas Packer ya udah tanda tangan lumayan lah. Ya lumayan lah buat dijual. Oke, sekarang Sobat Sporty kita akan membahas pekan padat tim nasional Indonesia karena udah masuk FIFA Matchday, FMD di seluruh dunia. Jadi ini salah satu hal positif ya menurut gue ya di era sepak bola sekarang. Kalau dulu kan FIFA Matchday kadang-kadang lewat-lewat Selalu- aja. Iya. Kalau sekarang udah mulai tiap FIFA Matchday kita udah pasti main tuh. Benar. Ya, biasanya nggak ada lawan ya. Siapa nih lawannya? Ya, Nggak ada. biasanya. Baru apa dekat-dekat baru Diumumin. baru nyari, Iya. baru ini apa. Timor Leste. Lo juga Timor Leste. Timor Leste. Bener. Walaupun memang ada sedikit ini ya di FIFA Matchday itu kita belum pernah away. Iya. Jarang. FIFA Matchday itu sudah dipastikan sering mainnya di Indonesia, tiap FIFA Matchday pasti main di sini. Ya walaupun waktu itu udah dulu banget udah pernah kita bahas ya apa masalah budget, masalah Iya, mahal ya. mahal gitu-gitunya kan kalau kita yang away gitu. Cuman ya sekali-sekali lah. Kan ini udah mulai FIFA Matchday kita main dan sekali-sekali nanti. biar ada pengalaman ya. Kalau Ya. nggak- jangan main di kandang mulu gitu. Itu maksud gua. Jadi kalau turnamen kita ada di luar kandang itu biasanya kan tekanannya beda. Ya. Nah, FIFA Matchday sendiri berarti akan berlangsung nanti malam ya. Malam. Mam. Nanti malam tim senior akan disiapkan untuk pertandingan sekitar jam 7-an. Ada kabar terakhir Yakob dan Yance Sayuri dan Sain Patinama itu cedera. Sama Dimas Derajat juga. Dimas Derajat juga cedera. Mereka jadi diganti oleh 3 pemain dari U23. U23 yang naik ke atas. Ada Dewangga, Zaki Zaki Asraf. sama Doni Tripamungkas. Doni Tripamungkas. Nah, mereka akan mengisi slot yang ditinggalkan oleh 3 pemain tadi yang cedera. Jadi ini juga gue mau baca berita si Sandy Walsh. Ya. Dia bilang kan yang kemarin yang Argentina dia nggak jadi main Ya, tuh gara-gara ya, cedera. cedera. Dia ini agak lagi hati-hati. Hmm. Dia takut juga cedera, takut nggak jadi lagi main. Sandy Wall sudah siap. Terus ada juga strikernya siapa ya? Striker berarti ya pasti Dendi. Dendi yang di iniin. Dendi ya? Dendi bukan cedera Sama juga. Aji ya? Kusuma. Dimas Derajat kan. Aji oh iya masih ada Aji, Ada Aji ada Aji. Itu kemarin sempat ada ini tuh kayak apa perbandingan formasi bahwa U23 sama timnas itu sekarang sama seremnya katanya. Ya. Karena U23 juga ada Witan, ada Sananta. Ada Sananta. Ramadan Sananta, Ada hoki juga yang PSS lagi serem. Rizky Ridho. Jadi pada bagus-bagus ini dua tim yang bagus. Jadi di tim senior Jordi Amat dan kawan-kawan. Ya. Di tim yang U23-nya kapan main? Besok Sabtu. Besok Sabtu. Sabtu pertama lawan Taipei dulu, terus habis itu baru Selasa kalau nggak salah lawan tanggal 12. Turkmenistan. Itu tuh penyisihan Piala Asia U23. Ya, kualifikasi. Dan di mana kemarin itu Turkmenistan udah lawan Chinese Taipei ya. Udah menang duluan. Menang 4-0 kalau nggak salah. Nah, jadi kita harus menang. Ya. Yang lawan Turkmenistan, yang kualifikasi U23 main di Indonesia juga.
Ya main di Solo, Main di Solo. Kalau tim nasional ini main di GBT. di Surabaya. Surabaya. Di Surabaya, jadi Surabaya Solo. Nah, Sintayong ini seperti kemarin konsentrasinya lebih ke U23 ya katanya. Iya. Lebih diprioritaskan. Berarti yang walaupun dia juga katanya bolak-balik sih. Kalau waktu hari pertama latihan itu di senior dulu setahu gue. Di senior. Waktu hari Senin. Habis itu besoknya langsung ke Solo deh. U23. Iya bolak-balik terus kayak. Surabaya Solo. Tapi juga kabar terakhir katanya yang waktu lawan Turkmenistan ini nanti malam dia juga akan ada di bench. Yang senior ya? Yang senior, Yang senior. katanya. Oh, jadi dia tetap datang tapi mungkin secara prioritas dia akan lebih ke U23. Yes. Ya, Karena di sana kualifikasi Piala Asia itu kita harus menciptakan sejarah karena kita belum pernah lolos, jarang lolos ya ke Ya udah lama. terakhir lolos tuh kapan ya? Pokoknya aku nggak pernah lolos atau gimana itu tuh kita akan tadinya pengen mencatat sejarah untuk lolos ke Piala Asia U23 aja pokoknya yang campaign yang sekarang dan Indonesia percaya diri karena tim ini sudah disiapkan bahkan di 2 turnamen sebelumnya nih kita udah masuk 2 final kan di SEA Games U23 Dan AFF. dengan AFF jadi untuk yang kualifikasi kali ini teman-teman timnas nampaknya sedikit percaya diri karena ini udah tim yang udah kebentuk cukup lama dan cukup kuat. Dan ditambah pemain-pemain abroad ya sekarang. Kalau kemarin kan nggak ada tuh, benar-benar pemain lokal semua. Jadi secara prioritas pun makanya Sintayong bilang sedikit yakin dengan memilih U23 karena kemungkinan lolosnya dipresentasikan cukup besar. Nah ini juga ada ini Mas Long, mungkin lo bisa ceritain soal pemain tambahan yang katanya bakal ikutan juga soal naturalisasi pemain. Oh yang kabar kemarin ya? Kabar kemarin. Oh iya, Ya, betul. ada naturalisasi baru yang namanya JIZ ya? Ya itu. Gimana sih baca ya? Jay-Z. J itu aja lah ya. ini posisinya di belakang ya. Di back belakang. lagi. Di Cukup back- tinggi back ya. Tengah. Back tengah 1,9 tingginya apa tingginya? 1,9. Nah. Ini akan diproyeksikan ini baru apa? Baru penawaran. Baru ketemu sih ya. Baru ketemu. Tapi berita-beritanya adalah ini akan dikejar untuk proses naturalisasinya untuk sebelum Piala Asia di Januari nanti. Oh, jadi Piala Asia kita akan ada kalau misalnya Jai ini datang ada CJ, ada Jordi Amat, ada Elkan Bagot, ada Rizky Ridho. Rizky Ridho ya. Fahrudin masih ada juga di situ. Betul. Kemungkinan kan pasti untuk Piala Asia bakal 3 back kan. Mungkin antara Rizky Ridho atau Elkan yang bakal ditukar-tukar sama Jai. Pasti kan Jordi udah pasti dong. Ya, Iya kan? Wah, ini menarik juga deh. Tapi kenapa menurut lu back lagi nih yang dinaturalisasi? Karena membangun tim memang harus pertahannya dulu. Harus dari belakang ya? Harus dari belakangnya dulu. Itu kunci utama sih memang. Ya gue gak tahu ya ada ketidakpuasan atau gimana cuman kayaknya memang pengen benteng ini udah pasti dulu kan kalau di kanan kayaknya sudah Aman. patok Asnawi itu udah gua aman deh gitu. Nah, dan ada Sandy Walsh juga kan? Ada Sandy Walsh. Tiga di tengah ini mungkin Sintayong masih butuh satu lagi lah gitu. Iya dan selama ini kan juga catatan di pemain belakang kita ya sepanjang timnas lah ya selalu menjadi catatan kan lini pertahanan kita apalagi kalau misalnya ngelawan tim-tim dari Asia yang tinggi-tinggi Arab kan tahu tahan bola-bola atas segala macam jadi mungkin itu yang jadi pertimbangan. Jadi udah ada Elkan tinggi, kalau ada JJ tinggi, Jordi Amat juga tinggi mungkin ya. Terus di sebelah kiri kan kita sudah ada bahkan ada 3 pemain yang sangat bagus bersaing kan ada Edo Febriansyah, ada Arhan, ada satu lagi Shane. Shane Patinama. Jadi kayaknya memang untuk memparipurnakan lini belakang butuh satu lagi back tengah. Setelah ini kayaknya selesai nih untuk belakang. Nanti mungkin geser ke tengah dan mulai ke depan lagi. Kenapa gak striker? Kan selalu PR juga sih, utama bener-bener timnas kan ya, striker bener ya. juga, bener juga. Apakah yang gue pikirkan adalah apakah memang kita sulit mencari naturalisasi striker Ya. atau emang gimana? fokusnya di belakang dulu nih? Atau emang nggak ada naturalisasi yang posisi striker yang cukup bagus gitu untuk ditarik daripada kayak yang nanggung ujung-ujungnya mengecewakan Sama aja juga ya. gitu kan. Maksudnya mau bagus-bagus kalian nih mau Iya. nyari. Ya, tapi dari talent pool naturalisasi ya yang lu denger deh yang disebutin memang gak ada nama di depan kan. Ya kebanyakan pasti Gitu. Kebanyakan back, sayap gitu-gitu kan. Kalau kata Sintayong di podcast waktu itu memang sulit mencari striker. Dia udah cari coba kemana-mana juga belum dapat. Ya belum dapat yang sesuai skema mungkin dia gitu. Ya. Jadi sejauh ini ya Mungkin pakai yang ada. mungkin emang orang Indonesia nggak bisa nyerang kali ya. Mau udah keturunan pun udah bakatnya bukan nyerang ya. Defense bakal defense ya. Jadi itu soal timnas Indonesia selamat bertanding nanti malam untuk yang senior dan selamat bertanding juga untuk timnas U23 besok hari Sabtu di kualifikasi Piala Asia U23. Kita sekarang masuk ke Liga Eropa. Nah, Liga Eropa juga FIFA Matchday juga FMD. Jadi kita hari ini tidak melakukan FBL karena libur. Libur nggak Libur ada. tuh biasanya 1 minggu ya. Iya cuma 1 minggu. Jadi main lagi Jadi ntar minggu depannya minggu udah depan. main lagi. Nah jadi kalau mau wild card di minggu depan deh.
nunggu dulu kalau ada yang cedera-cedera nih. Yang Ini biasanya biasanya banyak nih. Kalau FPL mau wildcard tunggu dulu ya, tahan dulu. Evan Ferguson aja udah cedera. Habis Modric kan cedera nih. Jadi di FPL tunggu dulu FIFA Matchday beres baru kalian bisa menentukan. Jadi sekitar di minggu depan lah tahan dulu aja. Kemudian ada ini Manchester United. Nah, selalu gak ada habisnya nih ya beritanya kalau klub ini ya. Ya, Setelah kekalahan dari Arsenal. Enggak MU ngamak. Itu tapi seru ya pertandingannya. Itu dia sepanjang hidup gue ada beberapa match yang gue ngerasa kayak untung gue nonton match ini. Kayak salah satunya match kemarin tuh MU lawan Arsenal. Itu match tricky ya. Sebetulnya MU bisa menang andai Garnacho yang cetak gol itu. Ya. Enggak gitu sih baiknya. Si Gabriel. Jadi untuk MU tuh antara hidup dan mati sih kemarin ya. Kalau hidup banget, kalau mati banget. Nggak sengaja kan mereka andai itu Garnacho gol mungkin bisa 3 poin gitu. Cuman gara-gara itu tidak masuk dan dianggap offside. Turbulensi sedikit langsung 2 gol kan. Ya. Tapi ya secara permainan untuk fans MU sendiri masih pada optimis bahwa kemarin itu ya biasa aja, maksudnya kalah ya biasa gitu. Dan juga mereka kedatangan pemain baru nih. Nah ini dia. Siapakah yang datang? Sofyan Amrabat. Wih. Nah ini dia. Ini pemain yang sebetulnya mungkin baru banyak disadarin ya ketika Piala Dunia kemarin kan sama Maroko. Ya. Muncul namanya di situ ya. Di situ muncul namanya tuh. Pertanyaannya mau main di posisi apakah Amrabat, karena di situ kan ada Casemiro kalau gelandang bertahan. Ya, sebenarnya menurut gua dia bakal nggantiin Eriksen sih. Jadi bakal ada 2 pivot nih antara Amrabat dan Casemiro. Tinggal depannya Bruno gitu. Karena kan emang PR MU kan sejauh ini di pertahanan ya. Apalagi duo back andalan yang akhir-akhir lawan Arsenal kemarin tuh. Maguire sama Evans. Gua kenapa ketawa? Kayaknya Casemiro sendiri gak sanggup tuh. Butuh Amrabat juga. Jadi itu agak aneh memang ketika ya kalau Harry Maguire masih top tier lah ya di Liga Inggris, masih pemain tim nasional. Tapi kayaknya udah kena mental sih itu. Iya kayak Modric di Chelsea. Iya udah kena Maksudnya mental. ketika Maguire masuk menggantikan itu apa Lisandro? Maksudnya Lisandro dan Varane kan. Ya jadi Maguire masuk gue masih ya udah Maguire ya masih. Walaupun dia pemain cadangan sekarang di MU tapi masih oke lah. Ini yang gue nggak habis pikir Johnny Evans main. Itu gol kedua di flag kakinya dia kan? Di flag kaki dia. Buset maksudnya udah sampai segini Johnny Evans main. Johnny Evans jadi duet sama Maguire. Soalnya emang udah gak ada lagi kan. Iya gak ada opsi lagi. Eric Bailly dijual. Gitu siapa lagi backnya. Udah tinggal itu adanya. Jadi kayak nonton MU tahun berapa gitu ada Johnny Evans sih, jadul banget. Tapi ini juga sih yang menarik coach Mas Tuls Amrabat nih kan sosok yang galak juga kan. Ya. Kayaknya si Ten Hag tuh lagi butuh banyak sosok galak, pemain-pemain yang bisa ngegalakin pemain lain kayak kayak kemarin waktu Onana baru datang kan dia udah marah-marah di belakang. Terus ada juga Casemiro juga yang bisa ngegalakin. Nah mungkin Amrabat nih jadi salah satu bad cops lah. Ya. Untuk pemain-pemain kayak ya Sancho yang mungkin kayaknya bakal dijual ya. Kalau secara taktikal sih gue merasa butuh membebaskan Bruno Fernandes kayaknya. Jadi supaya Bruno Fernandes gak usah mikir-mikir lini belakang. Jadi untuk fokus menyerang di sepertiga akhir jadi dikasih benteng-benteng di belakangnya gitu ya. Bruno ya petarungnya lah. Ada Casemiro di situ, ada Amrabat di situ. Dan datangnya Højlund yang udah selesai cedera kemarin kayaknya beri skema baru ya. Dibandingin Martial kan. Gitu. Højlund dan Garnacho juga mulai mencuri perhatian dengan sprint-sprint jarak pendek dan daya ledak-ledaknya yang lumayan oke. Ya. Setelah dia main di Indonesia, nampaknya dia mendapat pelajaran banyak. Setelah melawan Asnawi kayaknya dia langsung bekerja keras ya. Jadi itu tadi soal MU, ada Amrabat ke MU berlabuh. Ya. Kemudian masih di MU juga nih, Greenwood. Waduh. Ya, setelah kena kasus ya. Balik ke sekarang dipinjemin ke Getafe. Ada yang mau menampung akhirnya. Yang menariknya dia akan bermain bersama Luis Milla Manzanares, anak dari mantan pelatih timnas Indonesia. Namanya Luis Milla juga ya? Luis Milla Junior. Luis Milla Junior lah, Luis Milla. Jadi dia akan satu tim dengan anaknya Luis Milla, si Greenwood. Dia semoga bisa balik lah karirnya karena setahu gue kalau udah kena kasus gitu karirnya biasanya mediocre sini. Iya kan udah setahun lebih kan gak main bola berarti kan tuh. Kemarin ada yang video dia, tau gak sih lo yang dia nganuin bola, sentuhan-sentuhannya pun udah kayak hilang gitu loh. Dan gak kayak pemain profesional. Ya butuh 1 tahunan 2 musiman lah untuk dia balik ke sama performa. sekali gak main kan pasti hilang lah gitu. Kayak kita sebulan gak main kan udah gak bisa main lagi tuh. Iya capek, lupa ya. Kalau profesional feeling ball. Kemudian ada ini juga salah satu yang menarik, Sergio Ramos pulang ke Sevilla. Wih. Masalah menariknya kenapa? Karena Sergio Ramos itu ditawar oleh banyak klub kaya.
Ya, mulai dari Arab, Turki gitu-gitu mau nawar Sergio Ramos tapi ditolak ya. Nah itu kenapa Sergio Ramos itu sebagai Madridista? Kenapa Sergio Ramos tidak memilih uang besar untuk pergi ke Jazirah Arab, malah dia memilih untuk pulang ke tim yang dulu pernah dia bela? Ya kalau menurut gue ya sotoy-sotoyan aja. Sergio Ramos kan salah satu pemain dengan idealisme yang sangat tinggi ya. Ya mungkin dia udah cukup nyari duitnya itu ketika selesai dari Madrid di PSG itu. Oke. Jadi dia udah cukup ngerasa punya uang di situ, ya udahlah dia balik ke Sevilla. Akar rumputnya dulu lah ketika dia bermain. Jadi balik ke Sevilla kayak pengabdian. Kan di video perkenalan dia di stadion kan Ramos sampai nangis. Bahwa ternyata gue masih disambut seperti ini gitu loh. Sama kayak kasusnya kayak Benzema disambut di Al Ittihad. Bukan Li. Itu klub baru. Apa? Di Lyon ya? Lyon. Di Lyon. Maksudnya dia tetap walaupun karirnya mau sebagaimanapun di Madrid, dia tetap dianggap sebagai anaknya Lyon. Mungkin Ramos pun kayak gitu. Ya apalagi mungkin dia masih ada ini kali ya jasa yang mau dibalas gitu loh. Maksudnya masih ada, bukan jasa apa sih? Hasrat yang pingin dulu tuh gue balas budi gitu. Ya, balas budinya itulah gitu. Apa dia masih pengen ini berkarir, maksudnya gue masih bisa dapat nih kalau piala Euro doang mah gitu? Kayaknya kalau Spanyol atau kalau Sevilla pasti di Europa League sih. Iya maksudnya apakah dia masih pengen punya punya prestasi di Eropa, karena kan katakanlah kalau udah ke Arab atau ke Amerika ikut Messi gitu, itu kan sudah artinya sudah selesai. Entertain lah dalam tanda kutip, udah enggak cari pensiunan ya. Iya udah enggak cari karir lagi. Kalau Ramos tuh apakah dia memang masih pengen bertahan di level itu, mencari prestasi, mencari karir? Kalau menurut gue sih kayaknya semangat pengabdian aja deh. Iya, kayak ya udah gue kesana cuman kayak apa ya, kayak abang-abangan lah, kayak ngebantu pemain-pemain yang ada di situ dengan pengalamannya dia yang banyak ya. Dan selain itu keluarga juga dipikirin sih menurut gue. Karena perbedaan di Eropa dan di Turki dan di Arab kan pasti gaya hidup yang berbeda. Nggak semua maksudnya nggak semua akan langsung bisa cocok gitu. Walaupun kompensasinya kan diganjar uang besar gitu. Iya. Artinya ada juga ternyata ya orang yang tidak memilih uang gitu. Ya dia uangnya udah banyak. Udah banyak itu soalnya. Jadi ini masih banyak lagi kalau ke Arab, katakanlah 2 tahun 3 tahun di Arab mah lebih banyak lagi. Tapi pasti. Dia merasa cukup aja kayaknya udah kayak oh ya udahlah. Tapi ntar kita tanyain langsung aja lah ya daripada kita bingung-bingung. Oke, respect untuk Sergio Ramos, apapun keputusannya kita tetap dukung karena salah satu back terbaik yang pernah kita tonton ya. Sergio Ramos itu. Terus ada kemudian FA rencanakan tunjuk Pep sebagai pengganti Gareth Southgate. Ngeri sih nih kalau jadi ya. Baru rencana tapi kan? Baru rencana. Sebetulnya ini kan sempat ada, dulu siapa yang ngomong yang gak tahu Wayne Rooney, gak tahu Frank Lampard gitu. Waktu zaman Gerrard, Lampard, Rooney, generasi emasnya Inggris, Joe Cole, Rio Ferdinand, John Terry. Itu tuh ada yang bilang, aku lupa apakah itu pengamat atau pemainnya sendiri, dia bilang andai saat itu yang ngelatih kita sekelas Pep, mungkin kita bisa juara Eropa atau Piala Dunia. Gue yakin sih, maksudnya secara komposisi pemain seharusnya sebenarnya nggak kalah jauh nih sama yang Eropa yang lain itu. Walaupun mungkin nama-namanya nggak setenar zaman dulu nih. Tapi komposisi pemainnya kan dari Harry Kane, Jude Bellingham, Saka, ada Harry Maguire di belakang. Yang sekarang. Yang sekarang maksudnya kalau dilatih Pep, kayaknya bisa deh. Bisa ini. Dilatih Southgate pun. Sebelum Southgate di Inggris kan kita gak tahu dia ngelatih mana. Mungkin namanya gak seterkenal itu. Tapi kan dia ngebawa ke semifinal Piala Dunia. Final Euro. Dengan komposisi pemain yang seperti ini gitu. Gimana kalau Pep yang latih harusnya lebih mantap lagi. Artinya secara potensi Inggris yang sekarang, Inggris selalu punya potensi kali ya. Cuman kokinya ini. Tapi Pep juga akan diuji sih. Karena kan nanti mungkin perbedaan antara klub dan negara adalah lu gak bisa beli pemain. Iya kan kalau di City, di Munchen, di Barca, dia kan gue butuh ini dia beli pemain. Gue butuh ini dia beli pemain. Ini nyari. Negara kan gak bisa, dia harus nyari dengan apa yang ada gitu. Ya kita tunggu update-nya untuk tim nasional Inggris karena mereka juga sudah lama tidak mendapat gelar juara. Ya. Jadi liganya bagus tapi prestasi, nah itu gimana? Katanya kalau liganya bagus, gimana mau timnasnya bagus, liganya juga jelek. Nah ini liganya bagus, timnasnya. No comment saya Pak. Kemudian sang Il Capitano Liverpool yang mendapatkan Liga Inggris Premier League. Gimana? Dan Liga Champion Jordan Henderson. Uang bukan motivasi saya ke Arab, kata Henderson. Masa sih? Jika saja ada satu orang di Liverpool yang meminta saya bertahan, saya akan bertahan, kata dia. Saya merasa tidak diinginkan lagi untuk bertahan di sana. Uang tuh bukan motivasi saya, kata Tapi emang di Liverpool udah gak kepake? Kayaknya memang sudah habis sih sebetulnya. Generasi dia dan Milner memang harus diregenerasi.
Nah, emang udah Buktinya jadi sekarang, strateginya iya, Liverpool berarti ya. Udah cukup lama dan sudah mendapatkan Premier League dan UCL kan. Maksudnya secara Udah cukup lah ya. haus juga udah gak haus lagi mungkin Iya, gitu. iya, iya. Jadi memang sudah waktunya aja. Sayang saja prosesnya mungkin harus seperti itu ya. Kenapa nggak balik ke Sunderland kayak Sergio Ramos gitu? Nah, makanya itu tuh tadi omongannya apa? Iya omongannya kan uang bukanlah motivasi iya, saya. balik dong Sunderland. Mungkin tidak ditawari Oh, oleh iya, Sunderland. iya. Kemudian ada daftar nominasi Ballon d'Or 2003. Ada 30 nama untuk pertama kalinya. Enggak pertama kalinya sih. Ada 100 ya? Iya, ini ada 30 nama. Gimana nih kalau melihat nama-nama baru ini? Ini untuk pertama kalinya sejak 2003 nggak ada nama Cristiano Ronaldo di Ballon d'Or. Ballon d'Or. Ya karena memang sudah harus berganti masa sih, betul sekali. Iya. Ada Gvardiol, Onana, Benzema. Oh Benzema masih ada ya, Musiala, Salah, Bellingham, Saka, De Kolomwani. Bruyne, Bernardo Silva, Emi Martinez juga masuk ya. Kvaratskhelia, Napoli, Ruben Dias, Barella, Haaland, Ada Kim Min-jae. Gundogan. Iya. Hah? Kim Min-jae. Rodri, oh iya kan di sana ya. Lautaro Martinez. Nah, ini tuh 30 nama berarti tidak ada. Kalau dulu kan banyak nama tapi juaranya tetap Messi atau Ronaldo. Messi, Ronaldo gitu. Sekarang berarti memang masa sudah berganti masa baru dan inilah nama-nama yang akan nominasi Ballon d'Or. Gue menarik sebentar siapa yang akan mendominasi Ballon d'Or. Tapi prediksi lu 10 siapa? tahun. Top 3 lu siapa? Top 3. Top 3, Haaland sudah pasti 1. Ya. Karena dia dapat Liga Champions, dapat treble lah musim lalu. Kemudian Benzema masuk nggak ya? Kevin De Bruyne kayaknya, Kevin De Bruyne dan siapa? Sudah pasti Lionel Messi. Oh Lionel Messi masih mungkin masuk enggak ya. sih menurut gue pasti 3 besar tetap. Pasti masuk Lionel Messi ya. Iya ya, Haaland, De Bruyne, Messi kayaknya. Kalau gue. Ya gue pasti antara Haaland, Messi sama satu lagi ya antara De Bruyne atau Vini. ini kayaknya kurang emang masih. Karena kan nggak dapet piala apa-apa tahun lalu. Lu apa sih? Tiga. Gue. 3 calon Ballon d'Or. Haaland, Messi, satu lagi karena gue lagi happy banget lihat penampilannya Bellingham. Walaupun gue nggak lihat yang dari Dortmund ya. Tapi Bellingham sih dapetnya yang ini ya, yang apa yang Muda. Gara-gara Golden Taylor Swift. Boy. Gara-gara Taylor Swift kan. Jadi memang Bellingham lagi bagus juga di Madrid ya. Dia salah satu Top pembelian score bro sekarang. terbaik Madrid sama dengan pembelian terbaik Tottenham yaitu Madison. Ngomong-ngomong pemain terbaik nih. Asik, apa tuh? Pembelian-pembelian baru. Kita ratingin aja dulu. Wah, Rijiki udah jago. Rijiki udah jago. Rapi juga lu. Jadi sekarang kita mau coba rating pemain mahal di klub barunya. Jadi Siapa aja nih pemainnya coach? Oke, ada Jude Bellingham dari Real Madrid, Caicedo dari Chelsea, Declan Rice Arsenal, Harry Kane Bayern Munchen, Kai Havertz ada di Arsenal. Pemain terbaik, calon pemain terbaik dunia, Agak subjektif ya. Mason Mount yang kenapa ini bisa dimasukkan ke sini? Mahal. Oh iya mahal ya betul. Sandro Tonali Newcastle United, ada Højlund dari Man U dan Madison Spurs. Kita coba ratingnya tuh dari A sampai E. Jadi ntar gue sebutin nama, lu yang A atau A, B, C, D, E. A itu yang paling bagus, E yang paling gak bagus. Oke? Ya. Jadi ada A, B, C, D, E. Sip. Kita mulai dari Jude Bellingham. Mozaik. Sudah pasti A. Sudah sih. pasti A. Lu? Udah pasti A. Oke. Jude Top Bellingham. score sekarang. Impactnya langsung terasa. Jude Bellingham ya. Dia juga ini ya pemecah kebuntuan di Real Madrid. Dan mainnya pinter banget memang. Dia nyamain rekor Ronaldo kan. 4 pertandingan langsung 4 golin. Langsung nyetak. Oke. Jadi itu juga yang membuat timnas Inggris sekarang punya opsi. Ya di lini tengah ya. Di tengah. Kemudian ada Caicedo. Caicedo Chelsea. Nah ini. Berapakah rating Caicedo? A, B, C, D atau E? E menurut gue. Hah? Kalau gue E. Ini tuh pemain yang direbutkan oleh Liverpool dan Chelsea. Dia gue FM kan pemain andalan gue ya. Nah. Di Brighton kan. Iya. Wah ini jago pindah Chelsea. Anjir mainnya gitu banget ya. Udahlah Untuk saat ini. untuk Untuk saat saga ini. transfer yang sangat gonjang-ganjing. gonjang-ganjingnya sangat banyak banget dari dulu ya, nggak kelar-kelar. Pas udah Pas main segitu ya? langsung begitu. Langsung kasih penalti. Dan si untuk lawan. Brightonnya nge-tweet kan yang nggak bisa diambil lagi ya. Nggak bisa di-refund. Admin Brighton anjing sih. Kudu digaji lagi, kudu dinaikin gajinya tuh. Oke, E ya. Declan Rice Arsenal. Menurut gue B sih. Lu dong coach, lu gak nilai-nilai enak juga. A gue. Declan Rice A serius. Kalau Bagus. Gue masih B. Gue sih B, Bagus. benar-benar. Gua Gue sih sepakat B. B.
menurut gue gara-gara kemarin golin aja orang-orang langsung Iya, Nggak, secara main juga. Sebelum itu maksudnya ya oke main tapi kan nggak yang Impact-nya tuh gak begitu kelihatan sebetulnya. Sebelumnya yang kemarin iya. Kalau yang kemarin. Dia memberikan keseimbangan di lini tengah Arsenal dan aliran bolanya lebih dewasa menurut gua. Dulu ada Thomas Partey. Nah. Itu partai itu kayak Amrabat lebih ke sodak-sodak. Declan Rice tuh membuat Arsenal ini tengahnya dewasa serius. Jadi ada berarti kan di depannya ada Odegaard, di belakangnya ada dia kan. Yeah. Itu tuh membuat aliran bolanya tahu mana yang harus cepat, mana yang harus enggak. Gue sih A, tapi kalau kalian B udah berarti dua-duanya B. B berarti. Suara rakyat. B plus Yes. deh, B plus. Harry Kane. Aku B. Masih B sih menurut Masih B. Ya mungkin tanpa Harry Kane mau yang datang Silvano Konvalis juga bagus-bagus aja. Anjir. Gue sih gak tahu ya, maksudnya pembelian ini tuh kayak mau memecahkan masalah gitu loh. Ya emang masalah Ya, tahun lalu kan emang masalah dia tahun lalu nggak tuh- ada lini depan yang selalu jadi targetnya Setelah kan. Lewi selesai. Ya, dan dia langsung golin 2 pertandingan awal langsung golin. Langsung kan. golin. Jadi apa? A. Gue sih pengen. Ya gue B. Lu? Gue B sih. Ya berarti B untuk Harry Kane. Karena belum terlalu terbukti. Ya. Ini dia ada digadang-gadang Ini sebagai... menurut gue lebih impact dia daripada Declan Rice di Arsenal. Waduh. The next Robin van Persie sudah mendapatkan 1 UCL dan dia mencetak gol di final melawan Manchester City. Membawa Chelsea juara UCL. Tendangan tipuan depan Iya. MU, depan gawang MU semua tertipu loh. Salah satu pemain modern di hari ini yang bisa bermain sebagai false nine. Bisa di depan nomor 9. Tapi ke belakang dikit kayak Fabregas 9 palsu. Kai Havertz di Arsenal. Berapa poinnya? Kalau gue ngasih D sih. Karena dia memberikan hiburan bagi yang menonton. Gitu. Jadi D gitu. Ujung-ujungnya Kalau nggak ada ya. hiburan gitu kan. Tapi dia memberikan hiburan-hiburan meme-meme untuk kita gitu. Tadinya kan si Arteta mikir, aduh kalau nggak ada Jesus siapa kira-kira yang pasang di depan ya? Oh Havertz nih kayaknya. Tapi di Arsenal dia nggak dipakai di penyerang Iya, sih belum, sebenarnya di ya. tengah kan. Nggak ada sih tapi ya. Di tengah. Untuk yang pasang FPL juga agak rugi sih pasang dia. Turun. Lu up berapa? Dia E lu bahkan. D dia. D gue karena D dia lu? menghibur. Iya ya, apresiasi lah atas usaha aja untuk menghibur penonton. Apa D? D. Ya udah Kalau D lu, berarti. D. Iya. Emang jelek sih dia. Nah ini calon Ballon d'Or tahun depan. Waduh. Soboslai. Baru golin sekali coach. Tapi mainnya bagus. Bagus sih, mainnya Kayak aduh. Siapa tuh yang botak Jonjo Selfie? anjir. The next Gerrard. The next Gerrard yang gak jadi. Nah ini lumayan setelah Hendo dan Milner. Milner gak ada dan Naby Keita. pergantian mesin lini tengah ya. Ada McAllister, ada dia. Gua sih di B atau C sih. Ya belum istimewa banget cuman ada impact ada impact dan agak berprogres. Dan lebih bagus dari Caicedo itu yang paling penting. Ya salah siapa? Ya kan mahal-mahal. Menurut gue B, gue setuju di B sih. B atau C lu? Ya udah B, suara rakyat udah B2 aja. Oke, B. Kemudian ada ini juga Aduh. tim impian sejak kecilnya adalah Chelsea. Bahkan dia ada video lagi tendangan bebas Ya, baju ngikutin Ronaldo tapi. Dan diulang kemudian di Chelsea senior. Nah kemudian dia sekarang main di MU, Mason Mount. Berapakah poin Mason Mount di MU? Kayaknya D atau S ya harusnya dia. D sih gue menurut gue. D, karena dia Belum belum. masih belum berikan impact apa-apa dan udah langsung cedera ya sekarang ya. Karena seenggaknya kalau Havertz menghibur lah. Gue ngeliat Mount juga gak terhibur aja. Kalau dia depresi. Iya. Apakah nasibnya akan sama dengan Jadon Sancho? Satu tipe pemain yang digadang-gadang bisa ini cuman di MU. Tapi sebenarnya gue agak bingung juga kenapa MU beli Mount sih. Maksudnya kalau Sancho oke di Dortmundnya kan bagus gimana. Iya, iya. Ini di Mount Chelsea juga pertimbangannya maksudnya apa? biasa aja Mason Mount gitu lah. Iya. Dan kenapa dia harus beli Mount sedangkan di posisinya ada Bruno, Ya. ada Eriksen. Jadi udah susah dapat posisi, mainnya juga masih bingung. Iya. D. D sih menurut gue. D untuk Mason Mount. Nah Tonali nih. Sandro Tonali. Wah. Yang nge-brace di match pertama. Untuk orang Italia yang baru datang ke Inggris dengan penampilan impresif, gue sih di B atau C sih kayaknya. B mungkin ya, Sandro Tonali. AC Milan. Kalau gue bener di C sih. AC Milan ini sakit hati nih. Ada komplain.
Karena Tonali kan awalnya, langsung golin kan. Iya. Tapi habis itu Newcastle kan kalah terus nih sampai sekarang Iya, kan 3 kali Newcastle, beruntun. Mungkin dia masih Penyesuaian. masih penyesuaian juga. Tapi untuk pola permainan itu terhitung ini loh, unik untuk di Inggris tuh ada main kayak Tonali gitu. Ya jarang-jarang ya. Jarang-jarang bisa kayak gini nih main, nggak textbook sih untuk Ya. Tonali. Gue sih di C atau di B, lu berapa? B gue. Karena seenggaknya dia udah pembuktian, ya walaupun dia masih penyesuaian ya. Tapi ya dengan match pertama dia bisa cetak 2 gol. Ya dan oke orang lah. Itali yang jarang merantau. Iya. Dia B lah, B sih. Ya oke. Oke B. Gue ikut aja. Nah ini dia. Hoylund. Ini gue agak bingung dimasukin ya. Ini karena adminnya suka MU kayaknya. Adminnya suka MU nih. Iya. MU ada Baru main berapa menit gitu. Disuruh kita nilai. Ya gimana coba cara menilai? Ya langsung aja lah kasih. D lah D. D atau C sih. C sih Kalau- masih kalau- abstain soalnya. C. Belum ke ini. Ya udah ada C. harapan. Nah nih klub Nah ini Andalan dia. lu, Sus. Ada Ya kalau gua A lah. Madison. Kalau gua A terbukti dia udah 2 assist, 2 gol. Gue juga A sih karena Dia menggantikan sosok Harry Kane walaupun bukan di depan. posisi yang sama ya. Tapi menggantikan sosok utamanya itu loh. yang utama adalah ketika Harry Kane gak ada kan dinilai Spurs bakal limbung bahwa Ya. 50% kekuatan Spurs hilang gitu. Ya, Jadi cuma ada Richarlison kan masih jelek. Son tahun lalu juga bapuk. Ya Son itu memang bagaimanapun di Son di Inggrisnya kayak dihitung di tier B-nya gak sih gitu. Ya. Gak pernah di tier A gitu. Dan dengan ketidakadaan Harry Kane disinyalir Spurs akan turun ke bawah ke 6 atau ke 7 atau ke 8 gitu. Cuman ternyata Madison bisa memberikan efek lain dan impact lain terhadap tim itu. Dan emang Madison yang dicari yang di tahun lalu nggak ada di Spurs, otak serangannya tuh nggak ada. Makanya Harry Kane yang sering mundur jadi otak serangan. Benar, ke nomor 10 ya. Iya ke nomor 10. Nah ini yang nggak ada di Spurs. Dan dilengkapi oleh Madison dan dia juga oleh pers Inggris dinilai salah satu pembelian terbaik di transfer terbaik Liga Inggris saat Musim ini. ini. Saat Musim ini. ini. Baru Gua di berapa A. pertandingan. Gue juga A. Oke. Madison. Sepakat. Oke, itu dia rating pemain yang gak setuju ya tentunya boleh komplain lah. Boleh kasih harusnya ini A ini B boleh silakan saja. Iya demokrasi. Demokrasi. Nah kemudian kita masuk ke sesi SSC. Di akhir ini seperti biasa kita akan membacakan Sobat Sporty cerita. Kali ini ada dari Ade Rizkia Nur Fitriani Lo tau gak nih orangnya yang mana? Nggak kenal ya. Yang dulu kita waktu nonton bola di GBK yang dia bilang atlet karate atau taekwondo gitu. yang cewek. Yang cewek. sendiri, Oh, yang cewek tahu sendiri. tahu Iya, tahu yang Rawamangun apa dia? Iya, Jakarta pokoknya Timur. ngobrol sama lu terakhir. Jakarta Timur, oke. Pada waktu kualifikasi Piala Dunia 2019, Timnas Indonesia melawan Timnas Malaysia. Oh, yang Saya Malaysia nonton bareng kolega kantor, OTW bareng dari Pluit ke GBK dengan penuh semangat dan optimis Timnas bisa dapetin poin penuh di kandang. Taunya kena comeback 2-3. Asli mood rusak sampai berhari-hari dan kondisi ruangan kantor besoknya tiba-tiba gak kondusif. Pada emosian semua gara-gara Timnas kalah lawan negara tetangga. 2019 itu yang mana ya? Ini yang WCQ, Simon. Simon yang abis match rusuh. Habis match rusuh di luar. Ada Menporanya Malaysia yang nonton. Oh yang itu. supporter Malaysia nggak bisa Nggak bisa keluar. Siapa? Gai Junior apa sih? Ini Osasaha. Osas ya. Iya. Oh iya itu. Iya betul. Padahal unggul duluan kalau nggak Iya, salah. pokoknya Itu kan kita atau tuh siapa ya? ngelawan sampai menit 70 aja gue inget Iya, ya. iya. Abis itu tiba-tiba di comeback kan Iya. terakhir. Iya itu benar Gue Timnas. juga nonton tuh. Mungkin kita ketemu waktu itu ya di sana ya. Lu kerja bukan lu nonton. Lu kerja. Salah satu Timnas yang kita nggak inget skuadnya gitu. Maksudnya nggak ikonik di kalau 2007 kan kita Wah ikonik itu. Ingat Coach momen-momennya. Simon McManamy, pilihan netizen kan. karena dia ini kan 2019 karena Simon itu juara di Bayangkara 2017 ya kalau nggak salah terus ya. pas Coach Luis Milla cabut. Wah, Nah, beban berat diangkatlah itu. Simon. Simon. Itu Great Britain juga dia. Scotland. Scotland. Jadi itu cerita dari Ade Rizkia memang itu masa-masa Kelam. Masa-masa kelam karena kita bingung. Abis gitu kita ganti pelatih ke Sintayong ya. Tahun berapa ya? Setelah Simon Belum dulu kan sempat gonta-ganti dulu kan. Abis itu Bima Sakti dulu. Bima Sakti, Jadi caretaker. sempat main di AFF. AFF. Oh iya Bima Sakti, Kurniawan Dwi Yulianto yang itu ya. Yang nggak lolos grup ya. Nah itu yang akhirnya title Coach Bima Sakti yang guru penjas. Ya, Oh di situ awalnya. ya. Awalnya di iya, situ iya, tuh. iya, iya. Kemudian kita berganti ke Sintayong dan Sintayong langsung membuat banyak Langsung perubahan kan, lah. motong Iya, generasi langsung lah segala macam. Oh iya juga ya 2019. Sekarang 2000 berapa? 2023. Makanya pemain-pemain yang saat itu masih ada mungkin cuman Lili Pali,
Evan. Fahrudin. Iya. Kalau Fahrudin dari kapan tahu sudah ada terus Iya, ya. saat itu kan selalu Rico. Iya benar. Siapa ya? Evan Dimas ada juga kan? Evan Dimas ya. Dutra, iya benar. Oh iya betul. Itu memang timnas agak kelam sekarang. Ya kalau ngelihat 2019 bahkan kita ingat lawan Malaysia tumbang aja, kita sekarang jadi merasa beruntung juga timnas sekarang udah mulai berkembang. Lawan Argentina aja kita ya lumayan lah segitu. Lawan Garnacho. Jadi itu dia cerita dari Ade Rizky 97 dan itu juga menjadi penutup di OB kali ini. Selamat menonton bola nanti malam tim nasional Indonesia. Kita dukung di FIFA Matchday Friendly Match. Kita nikmatin bagaimana progres timnas senior kali ini. Kemudian besok akan ada pertandingan antara Indonesia melawan Turkmenistan U23. Semoga mendapatkan Chinese Taipei kalau Taipei dulu. Besok lawan Chinese Taipei itu Taiwan ya? Taiwan. Ya. Besok akan melawan Taiwan, Chinese Taipei. Semoga bisa mendapatkan 3 poin pertamanya. Amin. Si Dewangga tuh berarti main timnas senior dulu berbalik lagi? Nah gak tahu dia balik lagi apa stay di senior. Atau cuma untuk nemenin latihan. Atau cuma nemenin latihan. Biar bisa 11 lawan 11 internal game. Iya, nanti kita lihat lah dia di mana. Ramadan sama Sananta, semangat. Masuk U23. Asnawi Mangku Alam, jangan lupa mampir ke podcast kamu. Gila. Kode, kode. Ya sudah kalau begitu Ripan Peribta pamit. Mozek Lesar pamit. After pamit. Sampai jumpa Jumat depan di OB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.